Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Suratno. Perkenalkan, saya Ranjiro Nayatama dengan NIM 125107038. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan Pak Suratno tentang membaca singkat tentang penganut agama kepercayaan dan problem kebebasan berkeyakinan Indonesia. Oke. Artikel ini tuh membahas tentang kehidupan para penghayat kepercayaan di Indonesia dan berbagai masalah yang mereka hadapi dalam mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara. Pertama-tama, siapa sih sebenarnya penghayatan kepercayaan itu? Nah, penghayat kepercayaan itu menurut saya adalah orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan tidak termasuk ke dalam 6 agama yang selama ini dikenal secara resmi di Indonesia. Biasanya kepercayaan ini berasal dari tradisi dan ajaran leluhur yang sudah diwariskan turun-temurun. Nah, kalau menurut artikel yang saya baca ini, penghayat kepercayaan sebenarnya sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Mereka itu merupakan bagian dari sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Namun, dalam kenyataannya mereka sering mengalami berbagai kesulitan. Salah satunya adalah masalah administrasi kependudukan. Nah, dulu tuh banyak penghayat kepercayaan yang kesulitan saat membuat KTP, kartu keluarga, mencari pekerjaan, mengakses pendidikan, bahkan mendapatkan layanan sosial. Nah, karena keyakinan mereka tidak mendapatkan pengakuan yang sama seperti agama lain, mereka sering merasa diperlakukan berbeda. Kemudian, pada tahun 2017, ada keputusan penting dari Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, keputusan tersebut memperbolehkan penghayatan kepercayaan mencantumkan identitas kepercayaannya dalam dokumen kependudukan seperti KTP dan KK. Nah, keputusan ini dianggap sebagai langkah maju karena negara mulai memberikan pengakuan yang lebih jelas kepada para penghayat kepercayaan. Tetapi menurut penulis artikel, masalah mereka itu belum sepenuhnya selesai. Walaupun secara hukum sudah diakui, dalam kehidupan sehari-hari masih ada penghayat kepercayaan yang mendapatkan perlakuan kurang baik. Mereka masih menghadapi stigma, prasangka, dan diskriminasi dari sebagian masyarakat. Ada yang menganggap keyakinan mereka aneh, ada juga yang meragukan keberadaan mereka, bahkan ada yang menganggap mereka tidak sama dengan pemeluk agama lainnya. Selanjutnya, pada artikel ini tuh menjelaskan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, dalam negara demokrasi itu seperti Indonesia ini, setiap orang tuh memiliki hak menurut saya untuk memilih dan menjalankan keyakinan masing-masing. Negara itu menurut saya seharusnya melindungi hak tersebut tanpa membeda-bedakan siapapun. Nah, penulis ini melihat masalah ini dari sudut pandang sosiologi agama. Kalau menurut sosiologi agama dan kepercayaan sama-sama merupakan bagian dari kehidupan sosial manusia. Keduanya mengajarkan nilai-nilai kebaikan, moral, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Karena itu, penghayat kepercayaan juga berhak mendapatkan penghormatan yang sama seperti kelompok agama lainnya. Pada artikel ini juga menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Ada banyak suku, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan yang hidup berdampingan. Keberagaman ini seharusnya menjadi kekuatan, bukan menjadi alasan untuk saling menyalahkan atau merendahkan. Nah, sekarang saya akan memberikan komentar mengenai artikel ini. Nah, kalau menurut saya pribadi, artikel ini menarik dan penting untuk dibahas karena mengingatkan kita bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama. Saya setuju dengan pendapat penulis bahwa pengakuan hukum saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat bisa menerima dan menghormati keberbedaan yang ada. Kalau seseorang sudah diakui secara hukum tetapi masih diperlakukan tidak adil oleh masyarakat, berarti masih ada masalah yang harus diperbaiki. Selain itu, artikel ini tuh juga mengajarkan pentingnya toleransi menurut saya. Toleransi itu bukan berarti kita harus mengikuti keyakinan orang lain. Toleransi itu berarti kita menghormati hak orang lain untuk memilih keyakinannya sendiri. Kita bisa tetap memegang teguh keyakinan kita masing-masing tanpa harus merendahkan keyakinan orang lain. Kalau menurut saya, masyarakat juga perlu mendapatkan lebih banyak edukasi tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Dengan begitu, kesalahpahaman dan diskriminasi terhadap kelompok tentu bisa berkurang.
Sebagai penutup, ini artikel ini menyimpulkan bahwa penghayat kepercayaan adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum, pengakuan identitas, kebebasan menjalankan keyakinan, serta perlakuan yang adil dalam kehidupan sehari-hari. Dari artikel ini, kita belajar bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Justru dengan saling menghargai perbedaan, kita bisa hidup lebih damai dan menjaga persatuan sebagai bangsa Indonesia. Kalau menurut saya, segitu aja yang bisa saya sampaikan dan saya sharing untuk tugas kali ini. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih karena sudah menonton video dari sini. Semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.